Dan yang lebih menyakitkan lagi itu apa? Sudahlah dia tidak ikut membantu. Ini komentar-komentar fitnah yang bermunculan, kemudian menyundutkan para pejuang Palestina. Sudahlah dia terus bebas dia membantai rakyat Palestina. Ini yang diinginkan. Hanya orang yang tidak waras saja yang masih tetap mendukung penjajahan atau kekejaman Yahudi di tanah Palestina. Hanya orang yang tidak waras. Kemudian rakyat Palestina itu harus hijrah, harus tinggalkan Palestina jadi itu. Karena dia ngomong begitu kan, Ustadz pula yang ngomong itu, ngomongnya berapi-api, nggak pakai dalil, nafsu itu Pak, ngomong nafsu. Dia contohkan dulu Rasulullah juga begitu, Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini juga nggak nyambung, peristiwanya apa, ya kan? Jadi tidak, pernyataan dan kenyataan nggak match, itu namanya dusta. Jadi apa? Seolah-olah alasan tadi itu benar-benar masuk akal. Padahal semua tadi narasi-narasi itu adalah narasi yang benar-benar batil, Pak. Kita tentu tidak ada satupun umat Islam yang tidak tahu bagaimana sedihnya, bagaimana kondisi yang menimpa saudara seiman kita, yaitu yang menimpa saudara kita di Palestina. Tentu kita harus mendapatkan maklumat yang benar agar kita ini bersikap dengan benar. Kalau kita ini mendapatkan maklumat yang salah, maka kita akan bersikap yang salah. Bagaimana untuk mendapatkan maklumat yang benar? Tentu kita harus mencari informasi yang benar pula. Dengan lisan siapa kita akan percaya? Tentulah dengan lisan-lisannya orang yang benar-benar beriman. Bapak, Ibu, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat ke-116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa zanna wa inhum illa yakhrusun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita, andaikan kita ini benar-benar beriman kepada Al-Qur'an, maka ayat ini sudah cukup menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, apa kata Allah? Niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yudilluka an sabilillah, bahwa mereka itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iyattabi'una illa zanna. Kenapa mereka menyesatkan? Karena mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Wa inhum illa yakhrusun. Kemudian mereka tidak lain hanyalah berdusta. Tentu kita ini ketika membaca ayat ini menjadi peringatan kita. Orang tadi itu berdusta atau dia berkata jujur. Tentu kita harus memahami dulu tentang kebenaran. Yang disebut benar itu seperti apa, Pak, Bu? Definisi benar. Kalau tidak sesuai definisi berarti dia salah. Supaya kita ini bisa menyaring informasi tadi itu benar atau salah. Yang disebut benar itu pernyataan sama dengan kenyataan, itulah yang disebut benar. Kalau pernyataan tidak sama dengan kenyataan, maka itu pasti salah, dia berdusta. Maka kita harus memahami tentang kebenaran tadi itu. Itulah definisi benar. Tinggal kita mengkaitkan ini pernyataan dengan kenyataan sama atau tidak. Kalau tidak berarti dia berdusta. Kalau enggak tahu kita tentang definisi benar, bagaimana kita akan bisa menyaring informasi dari mana tadi itu benar atau salah. Bapak, Ibu, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini terjadi kesimpang siuran. Berita yang beredar itu benar-benar simpang siur, sehingga umat Islam ini banyak yang dibuat ragu terkait dengan persoalan Palestina.
Bagaimana supaya kita ini bisa melihat jernih persoalan Palestina tadi itu? Karena ini akan mempengaruhi sikap kita, ini akan mempengaruhi perasaan kita, sekaligus akan mempengaruhi perbuatan kita. Informasi tadi, Pak, itu akan mempengaruhi perasaan, pemikiran, sekaligus perbuatan. Baik, kita ungkap supaya tidak ada bias lagi, bahwa bagaimana kondisi Palestina tadi itu. Kalau kita lihat hari ini, itu adalah agresi secara brutal yang dilakukan dengan keji oleh Zionis Israel Yahudi laknatullah. Agresi, kenapa disebut agresi? Dia menyerang, ingin mengusir penduduk aslinya, ingin merampas harta, ingin merampas tanah, ingin merampas wilayah. Makanya disebut agresi. Kalau kita lihat, berapa sudah korban jiwa? Berapa? Sudah 8.000. 8.000 itu pekan yang lalu, Pak. Sekarang kita tak tahu, belum dapat informasi berapa pastinya. 2 pekan yang lalu atau 1 pekan yang lalu itu kurang lebih rakyat Palestina yang syahid. Kita sebut syahid. Nanti kita tunjukkan dalilnya. Kita patut iri kalau ada saudara kita itu yang mati dalam keadaan syahid. Kenapa? Kalau syahid, dia akan masuk ke surga tanpa tes, tanpa hisab. Sementara kita, Pak, kalau kita mati tidak syahid, nanti ditimbang amalnya. Kira-kira kita hari ini, Pak, kalau kita besok mati, jebret, mati, kira-kira kita yakin kemana? Ke surga atau ke neraka? Tidak ada satupun yang berani mengatakan dia ke surga. Ini fasilitas VVIP yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi justru fasilitas ini tidak diminati oleh umat Islam. Fasilitas ini justru ditakuti oleh umat Islam, padahal dia keinginannya masuk surga. Iya kan? Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang syahid itu kurang lebih atau lebih dari 8.000 yang syahid. Kemudian yang luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat. Tahu lukanya kalau kena bom itu, Pak? Kakinya hilang, tangannya hilang. Bukan seperti jatuh dari motor, tidak. Orang yang dibom, apalagi bom yang dilarang. Bom apa itu namanya? Fosfor. Ya Allah. Apa yang terjadi orang ketika kena percikan fosfor tadi itu? Melepuh kulit tadi itu. Kita bisa bayangkan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian lihatlah, sudah puluhan ribu ton bom yang dijatuhkan di Gaza. Sudah puluhan ribu ton. Ini melebihi kedahsyatan dari bom yang ada dulu di Hiroshima dan juga Nagasaki. Sudah rata, bayangkan, rumah-rumah sakit, pasar menjadi sasaran mereka. Sudah tak terhitung gedung itu yang sudah rata dengan tanah. Belakangan kita dapat kabar rumah sakit yang dibangun oleh masyarakat Indonesia, oleh rakyat Indonesia, sudah rata sekarang. Kemudian apa? Universitas Al-Azhar, ya kan? Itu juga dibombardir. Alasannya apa? Karena ada Hamas. Seolah-olah ketika ada Hamas di sana itu menjadi legal untuk membunuh. Itu. Ini kondisi yang betul-betul memprihatinkan, menyakitkan kita bagi orang yang waras. Saya bilang waras. Rasanya apa? Rasanya air mata ini sudah tidak bisa keluar lagi. Setiap hari kita disuguhi dengan korban-korban dari kebiadaban mereka. Siapa itu? Israel Yahudi laknatullah. Tidak ada kata yang pantas disematkan kepada mereka kecuali biadab laknatullah. Gitu. Itu yang harus disematkan. Kalau ada kata yang lebih kasar, itu pantas disematkan kepada mereka. Kita lihat bagaimana kebiadaban itu seolah menjadi tontonan. Mereka tidak bisa hanya berjuang sendiri. Rakyat Palestina
tidak ada yang menolong, mereka harus berjuang sendiri. Sementara penguasa-penguasa Arab apa yang dilakukan? Seperti menonton bioskop. Kalaupun mereka bereaksi, itu hanya seremonial saja di depan rakyatnya. Mengutuk juga kan cuma ngutuk saja, Pak. Iya kan? Mengecam, mengutuk. Yang paling memprihatinkan kita kemarin itu apa? Bantuan yang datang itu kain kapan. Iya kan? Bantuan kain kapan. Gimana kita tidak sedih? Padahal ya, ini kita meluruskan tentang kesimpang siuran. Kalau kita bandingkan, Pak, ya, bagaimana Amerika dan juga kroni-kroninya, mereka tidak mengecam, mereka melakukan tindakan nyata. Ketika Israel laknatullah tadi itu sudah terjepit posisinya, mereka membantu Amerika mengirimkan kapal-kapal induknya, mereka mengirimkan pasukan-pasukan militernya, militer terbaik, mereka juga mengirim amunisi, makanan dan seterusnya. Tapi lihat bagaimana penguasa-penguasa muslim, apa yang dikirimkan oleh mereka. Ini, Pak, kalah dengan Amerika. Sebenarnya Israel itu lemah, Israel itu penakut karena didukung oleh negara-negara kafir barat, seolah mereka kuat. Padahal tentara-tentara militer dari Israel itu penakut. Ada teman saya yang di sana itu, Pak, dia cerita, Pak, pakai pampers, Pak. Kan sudah viral itu kan? Tentara pakai pampers, takut ketahuan kalau kencing di celana. Tetapi opini media yang sangat luar biasa, seolah-olah dimediakan bahwa militer Israel itu adalah militer terkuat di bumi. Untuk apa? Mengelabui umat Islam agar umat Islam itu takut. Itu, Pak. Ini opini yang sedang desain, grand design. Supaya apa? Umat Islam itu diam. Coba. Dan yang lebih menyakitkan lagi itu apa? Sudahlah dia tidak ikut membantu. Ini komentar-komentar fitnah yang bermunculan, kemudian menyundutkan para pejuang Palestina. Sudahlah dia tidak ikut membantu, tidak ikut berjuang, tapi malah mengaburkan persoalan Palestina. Di antara mereka, apa? Ada yang menyebut Hamas yang harus bertanggung jawab atas ribuan warga Palestina yang meninggal. Kebayang nggak, Pak? Ini lari dari nggak nyambung, jaka sembung bawa golok. Betul-betul nggak nyambung. Yang dibunuh siapa, yang disalahkan siapa. Kemudian apa? Narasi-narasi ini adalah grand design untuk mengaburkan agar apa? Agar Israel terus bebas dia membantai rakyat Palestina. Ini yang diinginkan, agar pembantaian itu menjadi benar. Ini yang dilakukan oleh mereka. Kalau kita sebagai muslim tidak mengkonternya, maka itu akan terjadi terus-menerus. Ini narasi yang sengaja dibangun untuk melegalkan eksistensi entitas Yahudi laknatullah di bumi Palestina. Ini narasi yang sedang mereka ingin bangun. Kalau mereka mengatakan katanya, mereka ini mempertahankan diri. Jualannya, narasi atau opini yang mereka bangun, kalau Israel itu adalah mempertahankan diri. Bisa nggak kita terima dengan akal logika kita, akal waras kita? Orang mempertahankan diri, kok dia menyerang? Yang diserang itu membabi buta, pasar, rumah sakit, tempat-tempat pendidikan. Lalu korbannya bayi, anak-anak, dan juga para wanita. Itu yang menjadi banyak korbannya yang syahid. Apakah itu yang dinamakan bertahan atau mempertahankan diri? Bahwa kita harus membuka mata kita. Kita harus mengetahui yang pertama adalah Yahudi laknatullah itu bukan pemilik tanah Palestina, bukan warga asli Palestina. Mereka juga bukan pemilik lahan Palestina. Kenapa? Yang membantah itu teolog-teolog, sejarawan-sejarawan barat yang membantahnya. Kok ada umat Islam yang mengakui? Ini udah kebangetan itu cara mikirnya.
Jadi teolog-teolog di luar Muslim tadi itu menunjukkan kedustaan mereka, kedustaan Yahudi. Klaim Yahudi dan Barat bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan. Mereka itu, Pak, mengklaim menggunakan dalil kalau Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan. Apa? Mereka merujuk kepada Alkitab. Kita ungkap, Pak. Pada di bulan Oktober tahun 2010 itu para uskup, seluruh uskup dari wilayah Timur Tengah, seluruh Timur Tengah, para uskup mereka berkumpul di Vatikan. Apa yang mereka bahas? Membahas terkait dengan persoalan Palestina dan Israel. Yang katanya Israel mengklaim kalau Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan, tanah suci. Siapa yang mengkonter? Siapa yang membantah? Para uskup, Pak. Mereka membantah kedustaan Yahudi, tidak ada di dalam kitab. Itu uskup yang membantah, Pak. Supaya kita jernih melihat persoalan Palestina tadi itu. Jadi mereka mengatakan di dalam kitab itu ada tanah yang dijanjikan atau orang-orang terpilih. Mereka menganggap dirinya adalah orang-orang terpilih. Entitas Yahudi la'anatullah tadi itu mereka menganggap mereka itu orang-orang terpilih yang layak memimpin bumi. Tidak layak manusia selain dari mereka itu hidup di bumi. Itu, Pak, kebencian mereka. Maka mereka membunuh siapa? Membunuh siapa saja. Gereja-gereja mereka ratakan. Maka hanya orang yang tidak waras saja yang masih tetap mendukung penjajahan atau kekejaman Yahudi di tanah Palestina. Hanya orang yang tidak waras. Kemudian ada juga yang mengusulkan, Pak. Ada yang membangun narasi. Dia mengusulkan rakyat Palestina itu harus hijrah, harus tinggalkan Palestina tadi itu. Karena ada yang ngomong begitu kan? Ustadz pula yang ngomong itu. Ngomongnya berapi-api, nggak pakai dalil, nafsu itu, Pak, ngomong nafsu. Dia contohkan dulu Rasulullah juga begitu. Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini juga nggak nyambung. Peristiwanya apa, ya kan? Jadi tidak, pernyataan dan kenyataan nggak match. Itu namanya dusta. Jadi apa? Seolah-olah alasan tadi itu benar-benar masuk akal. Padahal semua tadi narasi-narasi itu adalah narasi yang benar-benar batil, Pak. Gak usah diterima, didengar saja tidak boleh, perkara yang batil. Yang pertama, kenapa disebut batil? Kita baru menggunakan dalil, Pak. Disebut batil yang pertama, Islam telah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk mempertahankan diri dari ancaman terhadap jiwa dan harta mereka. Apa perintahnya? Diperintahkan oleh syariat Islam kaum muslim untuk mempertahankan diri dari ancaman terhadap jiwa dan harta mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu bertutur bahwa pernah ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," seorang laki-laki bertanya, "Ara'aita in jaa'a rajulun yuridu akhadha mali?" Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?" Apa jawab Rasulullah? Qala fala tu'tihi malaka. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Jangan engkau berikan milikmu atau jangan engkau berikan hartamu kepada dia. Kemudian seorang pemuda lagi dia bertanya, qala ara'aita in qatalani? Qala qatilhu. Bagaimana ya Rasulullah pendapatmu jika dia ini ingin membunuhku? Apa perintah Rasulullah? Qatilhu, bunuh dia. Bukan suruh hijrah. Dalilnya mana? Ini hadis Rasulullah. Qatilhu, perintah dari Rasulullah, suruh bunuh. Kemudian pemuda tadi nanya, qala ara'aita in qatalani? Qala fa anta syahidan. Bagaimana jika dia malah membunuhku? Bagaimana kalau dia membunuhku, wahai Rasul? Fa anta syahidan. Engkau syahid.
Itu jawab Rasul. Qala araita in qataltuhu qala huwa finnar. Bagaimana jika kalau saya membunuh dia? Gimana kalau aku yang membunuh dia, wahai Rasul? Finnar, wa huwa finnar. Dia tempatnya di neraka. Ini mengkonter, hadis ini mengkonter pernyataan-pernyataan nada-nada sumbang, alih-alih mau memperjuangkan, membantu, mendukung, ini malah melemahkan perjuangan umat Islam. Ini kurang apa lagi? Hadis tadi itu membantahnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kita ingin tegas lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Lebih tegas lagi Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim waqtuluhum haitsu sakibtumuhum wa akhrijuhum man haitsu akhrajukum. Kata Allah, perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka. Disuruh perangi, kemudian usirlah mereka dari tempat mereka yang telah mengusir kalian. Hadis dan ayat ini match, membantah tadi narasi-narasi batil tadi, ya kan? Perintah hijrah, ya kan? Kenapa yang jadi substansinya malah Hamasnya? Katanya Hamas ini berebut kekuasaan dengan Fatah, konflik internal antara kelompok Hamas, Fatah, Qassam dan seterusnya. Kemudian ada yang mengatakan perkara-perkara uang, dana dan seterusnya. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Bayangin, bagaimana nggak melukai perasaan umat Islam, sudah tidak bantu. Bagaimana penderitaan yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Bagaimana kalau kita yang alami, Pak? Analogi yang paling sederhana, kalau ada, Pak, perampok mendatangi rumah Bapak, ya, ingin merampok, menguasai rumah, apa yang dilakukan? Damai bagi dua? Atau kita yang merespon, tetangganya? Misalnya Cak Gusri, ada penyamun perampok mendatangi rumahnya, dirampok, ya kan? Kemudian anggota keluarganya disakiti, kemudian apa respon kita sebagai tetangganya? Sudahlah, tak usah melawan, bagi dua aja, gitu. Ini kan konyol. Disuruh, udahlah keluar aja, kasih aja tanah rumah itu. Tengoklah, kemudian dia melawan. Gara-gara Cak Gusri melawan, akhirnya anaknya jadi korban. Yang disalahkan Cak Gusri. Itu, Pak, narasi yang berangun. Jadi kalau kita punya analogi yang sederhana, mengkonter mereka ini sebenarnya gampang. Cuman kalau kita tidak paham fakta, tidak paham fahmul waqi', akhirnya orang jadi ragu. Iya kan? Ketika ada orang mau bantu, apa narasi yang dibangun oleh tetangganya? Cak Gusri itu, ya kan, memang rumahnya itu sedang ingin dirampok. Kita ini sebagai muslim, kita harusnya membantu. Tapi itulah, dia itu sombong. Dia tak mau tegur sapa. Yang mendengar, Pak, yang mau bantu jadi nggak jadi bantu. Benar kan? Kan nggak nyambung itu narasi. Kenapa menyangkut pribadinya? Ini orang sudah dieksekusi, saudaranya sudah dieksekusi, malah disalahkan mau bantu. Jadi narasi itu pasti ada yang ingin disasar, ada yang ingin pengaruhi. Siapa yang dipengaruhi? Manusia, umat Islam khususnya ingin dipengaruhi supaya tidak merespon dengan benar terhadap persoalan Palestina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syariat Islam itu telah mewajibkan sesama muslim itu untuk saling memberikan bantuan. Ketetapan dari syariat Islam, seorang muslim, sesama muslim itu wajib saling memberikan bantuan kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Kira-kira, Pak, rakyat Palestina itu meminta pertolongan enggak? Pasti berseliweran di media sosial. Semuanya minta tolong. Ini kata syariat, perintahnya wajib menolong. Apa respon kita? Ini dalam surat Al-Anfal ayat ke-72. Wa inistansurukum fid dini fa'alaikumun nasr.
Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama ini, kalian wajib menolongnya, wajib. Wajib. Kalau nggak ditolong berarti berdosa. Makanya umat Islam itu kalau berdiam diri, dia pasti berdosa. Saudaranya meminta pertolongan, justru malah dikaburkan. Mencari-cari alasan lah, amas lah, masalah dana lah. Ya Allah. Yang ketiga, kemudian kata hijrah. Hijrah yang diwajibkan di dalam syariat Islam itu terhadap umat ini berpindah dari darul kufur min darul Islam. Darul kufur, negara kufur menuju kepada negara Islam. Sekarang negara Islam mana? Tidak ada. Tidak ada negara Islam. Lu pindah kemana? Ini nggak paham dia apa yang dia ucapkan. Darul kufur itu seperti apa? Darul Islam itu nggak seperti apa? Disuruh hijrah. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus melihat bahwa muncul pula pernyataan bahwa tragedi Palestina adalah bukanlah persoalan agama, hanya persoalan kemanusiaan. Mulai mereka mengaburkan bahwa persoalan Palestina bukan persoalan agama, ini hanya persoalan Palestina, ini persoalan kemanusiaan, ini persoalan uang, ini persoalan politik. Kenapa? Karena bukan hanya umat Islam saja yang menjadi korban, umat Nasrani juga menjadi korban. Kita harus tahu bahwa mayoritas korban genosida tadi oleh entitas Yahudi laknatullah adalah saudara seiman kita. Kalau kita biarkan, berarti kita telah meninggalkan kewajiban. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita harus tahu yang pertama, Palestina itu adalah statusnya menurut syariat Islam, itu status Palestina itu adalah tanah khorojiyah. Tahu Pak Bu? Tanah khorojiyah dibebaskan di masa khalifah Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Dulu di masa Rasulullah ketika menaklukkan dapat ghanimah dibagi. Zaman Abu Bakar juga begitu, dibagi. Tetapi ketika zaman Umar tidak dibagi. Pembebasan Palestina itu tidak dibagi. Kenapa? Karena dulu memang rakyatnya itu sudah sejahtera. Untuk apa lagi dibagi? Umar memikirkan bagaimana generasi seterusnya. Maka tanah itu tidak dibagi, dijadikan tanah khorojiyah, miliknya seluruh kaum muslimin. Apa saja yang penghasilan dari Palestina itu adalah untuk kepentingan umat Islam sedunia. Berarti kita ini juga kalau ngaku dia sebagai seorang muslim bahwa Palestina itu adalah tanah miliknya. Berarti kalau ada orang merampok ke rumah kita, apa yang kita lakukan? Mengusir. Bagaimana Ustadz? Kita tak bisa ke sana. Ya. Baik, di dalam hadis Rasul dijelaskan, ini hadis ini pasti sudah familiar. Insya Allah telinga-telinga kita sudah familiar, mungkin sudah hafal juga. Ketika kita melihat kemungkaran itu perintahnya apa? Man ra'a minkum mungkaron. Perintahnya apa? Falyughayyiru biyadihi. Maknanya itu apa? Ini kalau dipahami tekstual nggak ketemu dia. Ada makna majasi, ada makna hakiki. Falyughayyiruhu itu tangan. Makna tangan itu adalah kekuasaan. Bagi siapa saja yang memiliki kekuasaan, ini perintah dari baginda Rasulullah SAW untuk menghilangkan kemungkaran. Jadi kalau dia penguasa, berarti amal solehnya dengan kekuasaannya dia kirim militer. Itu kalau memahami hadis ini. Bagaimana Ustadz kalau kita ini nggak punya kekuasaan? Fa illam yastati bilisani, dengan lisan mengecam. Itu yang kita lakukan, buat tulisan-tulisan di media, jadikan opini umum. Harus kita kuasai opini umum tentang kebenaran. Kalau enggak Pak, opini ini akan kalah dengan opini yang salah. Fa illam yastati bilisani, harus dengan
ngomong, bersuara, apa sulitnya kita ngomong? Hari ini ngomong pun takut, padahal dia tahu, iya kan? Menyampaikan perkara Palestina pun takut. Bayangin, harusnya seorang muslim itu ditakuti, bukan kebalik. Musuh itu harus takut kepada kita sebagai seorang muslim, bukan kita sebagai seorang muslim yang takut kepada musuh, Pak. Kebalik hari ini. Mereka yang harus gentar. Kenapa mereka nggak gentar? Kenapa? Karena umat Islam ini sudah tertimpa, dirasuki penyakit wahan. Hubud dunia, cinta dengan dunianya itu berlebihan. Nanti Ustaz, kalau saya kritik Ustaz, nanti pesantren saya dilikuidasi, tak dapat bantuan. Gimana santri saya? Ini wahannya bagi ulama. Akhirnya dia diam, nggak ngomong. Wahannya bagi ustadz, nanti kalau saya ngomong terlalu keras, tak diundang lagi di masjid. Mati pangani. Gitu kan? Khawatir. Wahan. Kenapa kita tidak takut kepada Allah? Kenapa kita tidak lebih takut murka Allah? Kenapa kok takut masih manusia? Khawatir, takut itu hanya kepada Allah. Takut kalau kita tahu punya kesempatan ngomong tapi dia tidak bicara, bagaimana hujahnya nanti di yaumil qiyamah? Bagaimana ketika Allah nanya nanti? Sudah engkau sampaikan? Bisa nggak alasan? Tak bisa. Lalu kalau kita nggak ngomong dengan lisan, ini jangan salah paham hadis ini. Fa ilam yastati biqalbihi. Ini bukan perintah loh, Pak. Kenapa? Ada korinah di ujung hadis itu adalah korinah. Wazalika ad'aful iman. Ini adalah celaan dari baginda Rasul. Kalau engkau nggak ngomong, engkau cuma mengingkari dalam hati, wazalika ad'aful iman, dan itu selemah-lemah iman. Gimana mau masuk surga lemah iman? Bukan perintah, jangan salah memahami hadis ini. Celaan. Bagaimana orang yang berdiam, Pak? Yang mengingkari dalam hatinya saja itu selemah-lemah iman. Bagaimana orang yang diam, tak mau tahu, iya kan? Tentu tak punya iman. Bagaimana orang yang nggak mau mendukung, justru dia melegalkan kemaksiatan, dia melegalkan kemungkaran, dia bantu kemungkaran itu supaya tetap ada. Bagaimana? Dia sholat, dia puasa, dia haji, tapi nggak peduli dengan perintah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang masalah itu adalah imannya. Dalam hadis yang lain, Pak, terkait darah seorang muslim tadi itu berharga. Dalam hadis Rasul dijelaskan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum haza fi syahrikum haza fi baladikum haza. Sungguh darah dan harta kalian itu haram. Haram itu maknanya suci. Harta dan darah kaum muslimin itu suci. Haram untuk ditumpahkan kalau caranya tidak hak. Haram. Membunuh satu saja, Pak, menumpahkan darah satu orang muslim dengan cara yang tidak hak, Allah lebih kehendaki hancur dunia dan seisinya, Pak. La zawalud dunya ahwanu indallahi qatilun rajulin muslim. Tertumpahnya atau terbunuh satu orang muslim saja dengan cara yang tidak hak lebih dikehendaki oleh Allah hancur dunia dan seisinya. Kita saksikan, kita hitung sudah berapa jumlah darah kaum muslimin yang tertumpah sia-sia dengan cara yang tidak hak. Sudah berapa, Pak? Tak terhitung. Bagaimana nasib saudara kita di Palestina, di Suriah, bayangin. Di mana? Di Afghanistan, di Uighur, di Xinjiang, di Kashmir, di Afrika Tengah. Kalau diurut, Pak, semuanya, ya Allah, berapa jumlahnya? Kok nggak peduli dia baca hadis, nggak peduli. Ini peringatan yang dahsyat, yang keras dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah lupa bahwa Rasul diutus ke bumi itu fungsinya dua, basyiro wa naziro, memberikan kabar baik dan juga peringatan. Ini peringatan-peringatan dari Rasul tak diindahkan.
Man asbaha walam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Bangun tidur saja sudah diperingati. Barang siapa yang bangun tidur di pagi hari lalu dia tidak memikirkan kondisi umat Islam, falaysa minhum. Ancaman. Sholat bagus, sholat tepat waktu, puasa, infak sodako, zakat, haji umroh, individualistis, tak mikir dia kondisi umat, gak peduli dia. Hadis ini memberikan ancaman, peringatan, warning yang sangat keras. Falaysa minhum. Besok jangan kaget kalau di akhirat Rasul tidak mengakui. Kita tidak boleh netral, itu maknanya. Harus berpihak kemana, itulah yang menentukan kita nanti di yaumil kiamah. Kalau kita salah informasi, maka pasti salahlah tindakan kita, salah perasaan kita, salah juga pemikiran kita. Memang kita tidak punya pilihan, harus mendapatkan informasi yang benar-benar valid, yang benar-benar A1. Itu maknanya. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apa yang bisa kita lakukan bagi kita yang tak punya kekuasaan? Bantu sekuat tenaga apa yang menjadi kekuatan kita. Bantu dengan tenaga kita, bantu dengan pemikiran kita, bantu dengan harta kita, bantu dengan nyawa kita. Belum bisa, berarti harta, Pak. Besok ada tablik akbar di Masjid Agung An-Nur. Langsung diisi oleh tuan guru kita. Nah itu. UAS. Malam ini UAS dulu yang isi. Besok baru aslinya UAS. Ya, jadi tadi saya dibisikkan katanya ada penggalangan dana untuk Palestina. Keluarkan infak terbaik. Semoga harta yang kita keluarkan itu nanti menjadi bagian hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan diedarkan. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita meluruskan, menjernihkan persoalan Palestina. Jadi kata-kata sumbang, nada-nada miring sudah kita counter dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah maupun makalah-makalahnya ulama. Baik Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup silakan kita diskusikan. Kalau ada yang mau diskusikan, tafadhol. Silakan Pak, Bu, kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, karena waktu sudah masuk, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Walakum minkum, mohon maaf apabila ada salah-salah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa tasbih kafatul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.